Penandatangan tersebut berlangsung di Gedung Wali Kota Cilegon, Banten, Rabu, tanggal 7 September tahun 2022. Dalam video tersebut, terdengar juga Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, dan Majelis Ulama Indonesia MUI, dan Kementerian Agama Cilegon turut menandatangani dukungan penolakan pendirian gereja di Cilegon tersebut. Seperti diberitakan Suara Banten, gerombolan puluhan massa dari kawasan Cilegon berdemonstrasi menolak pembangunan gereja di kota Cilegon sejak pagi. Untuk melakukan pengguntingan untaian melati yang secara simbolis merupakan penanda resmi dibukanya gedung gereja GKJ Danukusuman untuk tempat ibadah dan pelayanan bagi masyarakat. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang setia mendukung channel yang kita cintai ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat seorang pemimpin yang sangat toleran, yang sangat luar biasa kepemimpinannya. Seorang pemimpin tidak mudah untuk mengambil atau memutuskan satu keputusan, tetapi seorang pemimpin memiliki power dan juga martabat, dan masyarakat mengagumi ketika ia bijak mengambil sebuah keputusan. Itulah pemimpin yang baik. Jadi pada kali ini kita akan melihat pemimpin Wali Kota Solo, yaitu Gibran Rakabuming, anak Presiden Republik Indonesia. Seorang pemimpin yang begitu toleran terhadap antar iman dan keyakinan agama lain. Bahkan di Kota Solo itu, beliau meresmikan gereja GKJ Danukusuman. Di sana dia melakukan pemotongan bunga untuk membuka gereja tersebut. Berbeda dengan wali kota yang kita dengar. Saudara, seperti apakah cuplikan video beliau? Inilah Gibran Rakabuming ketika ia berada di dalam gereja. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Pak Pendeta dan seluruh keluarga besar atau Majelis GKJ Danukusuman. Yang saya hormati Forkopimda dan juga para tokoh-tokoh, para senior-senior, Pak Dardiri, terima kasih. Yang saya hormati juga Ketua BAKS, lalu FKUB, dan juga warga atau tamu-tamu yang hadir pada acara peresmian gereja GKJ pada siang hari ini. Ini saya ucapkan selamat atas peresmian GKJ Danukusuman. Harapannya ke depan ini selain menjadi tempat peribadatan, ini menjadi tempat juga untuk berkumpulnya warga, menyelesaikan masalah-masalah sosial, dan juga sekali lagi saya berpesan mohon sekali protokol kesehatannya dijaga biar semua kegiatan-kegiatan bisa tetap berlangsung dan kita tidak perlu takut lagi karena ini COVID-nya sudah makin melemah. Untuk melakukan pengguntingan untaian melati yang secara simbolis merupakan penanda resmi dibukanya gedung gereja GKJ Danukusuman untuk tempat ibadah dan pelayanan bagi masyarakat. Teman-teman, saya mengutip ttp.metanews.com. Wali Kota Gibran resmikan gedung baru GKJ Danukusuma Solo. Dok Humas Pemko Solo. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming meresmikan Gereja Kristen Jawa Danukusuma Surakarta Selasa 2 Agustus tahun 2022. Gibran bersama beberapa tokoh masyarakat menandatangani prasasti serta melakukan pengguntingan untaian bunga melati. Gedung gereja GKJ Danukusuma berada tidak begitu jauh dari gedung gereja yang lama, yakni terletak di Jalan Dewi Sartika nomor 38 Surakarta. Hadir dalam peresmian tersebut beberapa tokoh masyarakat setempat, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama
FKUB, Ketua Badan Antar Gereja-Gereja Kristen Surakarta, GKS, Pendeta Anton Karundeng, dan anggota Komisi 3 DPR RI Eva Yuliana. Meskipun saat ini angkat COVID, kata Gibran, kembali naik, silakan saja seluruh acara berjalan secara normal. Tadi saya dengar kepastiannya 600 umat diatur saja. Saya kira tidak perlu ada pembatasan-pembatasan terlalu ketat. Yang paling penting jemaahnya yang belum booster segera vaksin dan tetap menggunakan masker, tegas Gibran dalam sambutannya. Gibran menyampaikan untuk aparat pemerintah di Danukusuma, Kecamatan Serengan, bisa mengatur agar jemaat GKJ Danukusuma mendapatkan akses vaksin booster. Saudara pemimpin yang sungguh luar biasa. Jadi tidak perlu takut beribadah di gereja. Kata, saya lihat varian baru ini hampir mirip biasa untuk menjaga lansia dan anak-anak. Silakan beribadah seperti normal. Ramai-ramai tidak apa-apa. Pokoknya kita ingin semua kegiatan berlangsung normal. Kata Wali Kota. Berdirinya pembangunan baru GKJ Danukusuma, Gibran mengaku ikut senang karena jemaat bisa mempunyai tempat ibadah yang lebih representatif. Silaturahmi bangunan yang lama sebelum Natal kemarin. Tempatnya masih kecil, sekarang lebih megah dengan kapasitas lebih besar. Harapannya jangan sampai kegiatan-kegiatan dibatasi hanya karena COVID, dan gereja juga menjadi tempat untuk berkumpulnya warga. Selesaikan masalah-masalah sosial, tutur Gibran. Di sini Gibran menghimbau bahwa di gereja mau supaya dapat untuk berkumpulnya warga dengan menyelesaikan masalah-masalah sosial. Gibran Rakabuming setuju, bahkan ia sangat senang ketika gereja membuka bahwa dijadikan wadah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Jadi Gibran menghimbau supaya keberadaan gereja itu sebenarnya itu yang kita tahu bahwa seorang pemimpin yang baik dan benar dia tidak pihak. Seorang pemimpin yang baik, seorang yang netral dan juga bijak di dalam mengambil sebuah keputusan. Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo ya perlu diteladani dan perlu juga ditiru, imitasi terkait dengan bagaimana cara ia memimpin masyarakat kota Solo supaya mereka bersatu, bersama, bekerja sama, sekalipun berbeda keyakinan. Dan di dalam keyakinan beragama harus saling menghargai, saling menjunjung tinggi toleransi, dan saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Berbeda dengan kota Cilegon yang menghancurkan bangunan gereja, ya. Walaupun dia menolak, itu artinya dia menghancurkan bangunan gereja supaya tidak ada gereja yang ada di Cilegon. Itu pemimpin buruk, itu pemimpin yang tidak baik, itu pemimpin yang sangat kejam terkait dengan penolakan gereja di Cilegon. Jadi seharusnya pemimpin netral, ya, apapun aspirasi masyarakat terkait dengan penolakan gereja, sekalipun mereka membawa kain kafan untuk menandatangani petisi penolakan gereja, seharusnya yogianya wali kota Cilegon tidak ikut menandatangani itu. Pasti netral di situ, harus memposisikan dirinya sebagai pemimpin, ikut serta di dalam petisi itu. Bukan kota, dengarkan ini. Anda seorang yang sudah berpendidikan tinggi, Anda harus ambil keputusan, harus bijak mengambil sebuah keputusan. Jangan ikut-ikutan. Seperti apakah kelakuan kota Cilegon? Seperti apakah kelakuan wali kota Cilegon? Inilah videonya. Beredar video Wali Kota Cilegon Heldi Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta menandatangani kain kafan sebagai bentuk dukungan terhadap penolakan pendirian gereja di kawasan Cilegon, Banten. Penandatangan tersebut berlangsung di Gedung Wali Kota Cilegon, Banten, Rabu, tanggal 7 September tahun 2022. Dalam video tersebut,
terdengar juga Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, dan Majelis Ulama Indonesia MUI, dan Kementerian Agama Cilegon turut menandatangani dukungan penolakan pendirian gereja di Cilegon tersebut. Seperti diberitakan Suara Banten, gerombolan puluhan massa dari kawasan Cilegon berdemonstrasi menolak pembangunan gereja di kota Cilegon sejak pagi hari, Rabu, tanggal 7 September tahun 2022. Diawali, gerombolan massa mengepung gedung DPRD Cilegon dan melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Cilegon Isro Miraj terkait penolakan pembangunan gereja. Selain itu, puluhan masyarakat itu juga terlihat membawa kain kafan sepanjang 2 meter yang digunakan untuk menandatangani penolakan pembangunan gereja. Satu persatu, para kasepuhan, kiai, ustadz dan ustazah hingga masyarakat Cilegon yang hadir turut menandatangani kain kafan tersebut sebagai bentuk penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon. Usai dari gedung DPRD, gerombolan massa menuju gedung Wali Kota Cilegon. Di sana mereka berdemonstrasi mendesak Wali Kota Cilegon Heldi Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta untuk mendukung penolakan pendirian gereja di Cilegon, Banten. Dalam video yang beredar tersebut, akhirnya Wali Kota Cilegon Heldi Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta menandatangani kain kafan dukungan penolakan pendirian gereja di Cilegon. Berikut cuplikan videonya. Kita menandatangani penolakan pembangunan gereja. Wali Kota Cilegon menandatangani kesepakatan bersama masyarakat untuk menolak pendirian rumah ibadah umat Kristiani. Dengan orang yang menamakan diri komite kearifan lokal Kota Cilegon menolak pembangunan rumah ibadah Gereja HKBP di lingkungan Cikuasan Kelurahan Kerang, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Adapun Wali Kota Cilegon Heldi Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta ikut menandatangani penolakan tersebut. Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Ma'arif Institut Abad Rohim Ghazali menilai yang dilakukan Heldi dan Sanuji merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi. Apakah tidak sadar bahwa apa yang Bapak berdua lakukan itu merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi, yakni pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ujar Rohim Ghazali menulis rilis surat terbuka yang diterima. Saudara, berita ini sudah viral. Perlakuan Wali Kota Cilegon terkait dengan penolakan berdirinya pembangunan gereja di sana. Saudara, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 29 ayat 2 di sana dikatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Saudara-saudara, jika Wali Kota Cilegon menolak pendirian bangunan ibadah HKBP di sana, berarti Anda sedang melawan hukum, saudara. Dan orang ini sedang melawan hukum. Harusnya ini diproses sampai ke akar-akarnya. Dia sedang melawan hukum. Bahwa setiap orang itu bebas beribadah dan bebas memilih keyakinan masing-masing. Bahkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Jadi kalau ada rumah ibadah di sana, ada semua kebebasan bahwa dia ibadah kepada Allah yang dia sembah. Negara saja sudah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah dan bahkan membangun gereja. Kamu siapa? Saudara Wali Kota. Itu artinya Anda sedang melawan hukum di sini. Ya. Bukan Wali Kota Cilegon yang menjamin ini. Bukan.
tapi negara yang menjamin penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut dan kepercayaannya itu. Jadi di dalam memilih hak dan juga negara memberi perlindungan terkait dengan kepercayaan. Jadi di kota Cilegon itu berhak juga berdiri bangunan gereja di sana. Ya, jangan membuat sebuah karikatur bahkan penjelasan yang tidak akurat. Menteri Agama saja sudah pernah mendatangi Pak Wali Kota. Beberapa kali dia mendatangi, ungkapnya Pak Gus Yakub Koy. Di sini adalah sesuatu hal yang tidak baik dan tidak benar. Kami memohon kepada Bapak Wali Kota Cilegon dan seluruh jajarannya, TNI Polri yang ada di sana, dukunglah, bantulah ya saudara-saudara seiman dengan kami di sana supaya mereka bebas beribadah. Saudara kami yang pergi beribadah 50 kilo dari rumahnya karena tidak ada gereja di sana. Oleh karena penolakan saudara. Jadi berikanlah kesempatan dan juga ruang untuk kami boleh mendirikan bangunan di sana, khususnya gereja HKBP, supaya orang-orang, saudara-saudara kami yang berada di kota Cilegon memiliki satu tempat beribadatan yang mungkin dekat daripada mereka harus menempuh 50 kilo di kota lain. Inilah yang kami harapkan bagi Wali Kota Cilegon, supaya secepatnya untuk menguruslah bangunan gereja ibadah orang-orang percaya di sana. Dan kami sangat memohon supaya Bapak Wali Kota dan seluruh jajaran yang ada, ya, bahkan kami mohon kepada Presiden supaya juga menggerakkan TNI Polri jika tidak ditanggapi oleh Pak Wali Kota Cilegon. Kiranya hati saudara-saudara kami di sana boleh aman dan memiliki hak untuk boleh mereka bebas beribadah untuk kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Kiranya video ini menjadi berkat untuk kita semua. Dan sekali lagi bagi saudara-saudara kami yang ada di sana, tetap tabah, tetap kuat, dan kita terus berdoa bagi saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.